Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam daring bahasa Indonesia. Kita lanjut untuk materi bab pertama, teks laporan hasil observasi. Kalau kemarin kita sudah membahas 3 aspek, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks LHO. Kira-kira apa saja isinya? Yuk sekarang kita bahas bareng-bareng. Teks laporan hasil observasi ini menggunakan kaidah bahasa yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Jadi, setiap teks itu mempunyai ciri kebahasaan yang berbeda-beda. Berikut adalah ciri kebahasaan teks LHO yang akan kita bahas. 1. Menggunakan kata kerja. Yang kedua, menggunakan nomina. Ketiga, penggunaan konjungsi. Dan keempat, menggunakan kata keilmuan atau teknis. Di sini kita hanya akan membahas 4 ciri saja dalam kebahasaan teks LHO. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menggunakan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Mudahnya, kata kerja atau yang biasa disebut juga dengan verba itu adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja ini biasanya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Kalian masih ingat ya, struktur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, predikat ini biasanya adalah kata kerja atau verba. Nah, dalam teks hasil observasi, pengamatan yang dilakukan itu biasanya dituangkan dalam kalimat yang mengandung kata kerja. Kita ambil contohnya. Contoh sedang mengobservasi katak. Ada kalimat, katak melompat untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kata kerja dalam kalimat tersebut adalah kata melompat. Coba sekarang kalau kita mau analisis strukturnya. Katak menduduki fungsi subjek, melompat predikat, untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya menduduki fungsi keterangan. Maka ini adalah penjelasan yang tadi bahwa kata kerja biasanya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan nomina. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, hewan, benda itu sendiri, juga konsep dan pengertian. Ciri-ciri nomina antara lain, yang pertama, nomina biasanya menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Yang kedua, nomina tidak dapat didahului atau digabung dengan kata tidak. Yang ketiga, nomina lazimnya dapat diikuti oleh kata sifat atau adjektiva. Tadi kan kalau kata kerja dalam fungsi kalimat atau struktur kalimat itu biasanya menduduki fungsi predikat. Nah, nomina ini dalam struktur kalimat itu menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Gampangnya gini, contoh kalimatnya, Andi bermain bola. Andi itu menduduki fungsi subjek. Maka tadi pengertian dari nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, hewan, tumbuhan, konsep, pengertian, dan benda itu sendiri. Jadi kalian jangan terdoktrin bahwa kata benda hanya untuk benda saja. Tapi kata benda atau nomina juga bisa mengacu pada manusia. Ciri yang kedua, nomina tidak dapat didahului atau digabung dengan kata tidak. Kita ambil contoh, kata bendanya itu rumah, tidak rumah, kan tidak bisa. Kemudian yang mengacu kepada manusia, tidak Andi, itu kan juga tidak bisa. Maka nomina atau kata benda itu tidak bisa digabungkan atau didahului dengan kata tidak. Sampai sini paham ya?
Ciri yang terakhir, nomina lazimnya dapat diikuti oleh kata sifat atau adjektiva. Contohnya, kata rumah, kata benda rumah. Rumah mewah, rumah indah, rumah kumuh. Nah, indah, kumuh, mewah itu kata sifat. Bisa kan digabungkan. Kemudian misalkan wanita. Wanita ini kan nomina, diikuti oleh kata sifat. Wanita cantik itu juga kan bisa. Sekarang kita aplikasikan ke dalam contoh teks LHO. Kalimatnya, katak adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Katak memangsa serangga yang lebih kecil untuk bertahan hidup. Kira-kira ada berapa nomina dalam kalimat di atas? Coba kita cari. Gampang ya. Tadi diingat pengertian nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, bisa hewan, tumbuhan, benda itu sendiri, konsep dan pengertian. Kebetulan dari contoh teks ini yang paling dominan adalah mengacu pada hewan. Oh, jadi dalam kalimat ini kita bisa menemukan 3 nomina. Yang pertama katak, yang kedua hewan amfibi, yang ketiganya serangga. Sampai sini paham ya anak-anak berkaitan dengan nomina? Oke, sekarang kita lanjut untuk ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Nah, konjungsi juga biasanya dikenal dengan sebutan kata sambung. Contoh dan jenis kata penghubung atau konjungsi ini itu banyak sekali, ada konjungsi temporal, konjungsi subordinatif, dan lain sebagainya. Kita belum ke situ dulu. Di sini kita hanya membahas tentang konjungsi secara umum atau kata sambung secara umum. Kita langsung ambil contohnya aja. Di sini saya mengutip dari teks LHO. Contoh ketika mengamati katak, hasil temuannya adalah klausa yang pertama, katak melompat. Klausa yang kedua, katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang. Ketika dihubungkan, pasti membutuhkan sebuah konjungsi. Keduanya bisa digabungkan menjadi katak melompat dengan kaki belakangnya yang lebih panjang. Di situ ada penambahan konjungsi kata dengan. Dan konjungsi ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya karena banyak sekali macam-macam konjungsi. Contoh konjungsi lainnya itu apa saja, Bu? Ada banyak sekali ya. Ada konjungsi setara kayak contohnya dan, atau, tetapi. Kemudian ada konjungsi temporal. Kemudian setelah itu, lalu, dan masih banyak yang lainnya. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, ciri yang keempat adalah menggunakan kata keilmuan atau kata teknis. Istilah teknis secara umum adalah istilah yang biasanya digunakan dalam teks yang memerlukan penjelasan terperinci. Dalam teks LHO sendiri, kita akan sangat mudah menemukan kata-kata teknis ini. Berikut ini adalah contoh kata keilmuan atau kata teknis. Ada plankton, fitoplankton, mikroskopik, rantai makanan, diatom, produsen, konsumen, dan lain sebagainya. Kata-kata teknis ini adalah kata-kata keilmuan yang punya penjelasan lagi, atau yang mempunyai pengertian yang lebih detail lagi. Mudah dipahami ya untuk ciri yang keempat ini. Oke, saya berharap kalian bisa memahami keempat ciri kebahasaan yang sudah saya jelaskan. Seperti biasa, saya minta kalian untuk tetap mencatat di buku catatan bahasa Indonesia, karena dengan kalian merangkum, kalian menulis, itu kalian akan lebih memahami lagi. Kali ini tidak perlu difotokan, tapi nanti kalau misalkan kita sudah bertemu, saya minta untuk dikumpulkan bukunya. Sekarang kita kembali ke grup Google Classroom. Ada sedikit diskusi.
siapapun yang ikut berdiskusi di grup tersebut akan ada nilai tambahan. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!